Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Abi Permana, mahasiswa Sistem Informasi akan menyampaikan tugas UAS Komunikasi Data dan Jaringan Komputer kelas R05. Meliputi soal berikut. Yang pertama, jelaskan mekanisme komunikasi FTP server dengan klien. Kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan subnetting dan berikan contohnya pada setiap kelas IP. Ketiga, berikan penjelasan lengkap tentang cloud computing, baik tentang definisinya maupun karakteristik cloud computing. Keempat, beri penjelasan lengkap terkait gangguan keamanan berikut ini, antara lain hacking, phishing, device, dan carding. Untuk soal pertama, bagaimana mekanisme komunikasi antara FTP server dengan klien? Secara umum, FTP client harus meminta koneksi terlebih dahulu kepada FTP server untuk menghubungkan antar FTP server ke FTP client. Bila koneksi keduanya telah terhubung, maka akan terjadi pertukaran data seperti upload ataupun download pada keduanya. Akan tetapi, FTP client harus meminta request terlebih dahulu sebelum terjadinya pertukaran data. Setelah akhirnya meminta request, baru terjadinya pertukaran data. Pada FTP ini biasanya menggunakan dua mode, yaitu mode aktif dan pasif. Pada mode aktif, di mana mulai menyimak koneksi data yang datang dari port M, kemudian klien akan mengirimkan sebuah command port M untuk menginformasikan kepada server port yang mana harus disimak dan dihubungkan. Untuk cara mode pasif, bila klien berada di balik sebuah perlindungan firewall atau tidak bisa terjadinya pertukaran data antar FTP, maka kita bisa menggunakan metode pasif ini. Dan metode ini, klien menggunakan kontrol koneksi untuk mengirimkan perintah kepada server, kemudian menerima alamat IP dan juga nomor port server tersebut. Terima kasih. Lanjut pada soal kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan subnetting dan berikan contohnya. Subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut dengan subnet. Setiap subnet deskripsi non-fisik atau ID atau jaringan subfisik, biasanya jaringan beralih dari host yang mengandung satu router ke router yang lainnya dalam jaringan multi. Subnetting hanya dapat dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C saja. Dengan teknik subnetting, maka suatu network akan menciptakan beberapa network tambahan. Tetapi hal itu sayangnya bisa mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Di sini saya mengambil contoh subnetting pada IP address kelas C. Contoh network address 192.168.10/26. Perhitungannya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, semua pertanyaan tentang subnetting akan berpusat di 4 hal: jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, alamat host, dan broadcast yang valid. Jadi selesaikan dengan urutan seperti itu. 1. Jumlah subnet sama dengan 2x, di mana x adalah banyaknya biner 1 pada oktet terakhir subnet max. 2 oktet terakhir untuk kelas B dan 3 oktet terakhir untuk kelas A. Jadi jumlah subnet adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Jumlah host per subnet 2y sama 2y dikurang 2, di mana y adalah kebalikan dari x, yaitu banyaknya binary 0 pada oktet terakhir subnet. Jadi jumlah host per subnet adalah 2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 62 host. Ketiga, blok subnet 256 dikurang 192. Nilai oktet terakhir subnet max sama dengan 64. Subnet berikutnya adalah 64 tambah 64 sama dengan 128. Dan 128 tambah 64 sama dengan 192. Jadi subnet lengkapnya adalah 0, 64, 128, dan 192. Keempat, bagaimana dengan alamat host dan broadcast yang valid? Kita langsung buat tabelnya. Sebagai catatan, host pertama adalah satu angka setelah subnet dan broadcast adalah satu angka sebelum subnet berikutnya. Ini merupakan contohnya pada tabel yang terlihat pada layar. Ini merupakan subnet yang valid. Untuk contoh subnet kelas A ada di bawah ini, dan kelas B juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut soal 3 tentang cloud computing, baik tentang definisinya maupun karakteristik cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing menggambarkan kelas baru komputasi berbasis jaringan yang terjadi melalui internet. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Cloud computing juga bayar sesuai kebutuhan dan penggunaan. Skalanya juga elastis, naik turun dalam kapasitas dan fungsinya. Juga merupakan remote host atau jasa dan data yang dihost pada infrastruktur remote, serta juga ubiquitous, artinya jasa atau data yang tersedia dari mana saja. Cloud computing bisa dipastikan aman karena semua aspek dalam security-nya terpenuhi dengan baik dan benar. Karakteristik cloud computing dibagi dua. Yang pertama ada karakteristik umum, yaitu ada skala masif, homogenitas, virtualisasi, software biaya rendah, resilient computing, distribusi geografis, berorientasi layanan, serta keamanan tingkat lanjut. Serta adanya karakteristik penting, yaitu ada on-demand self-service, akses jaringan luas, tandon sumber daya, elastisitas cepat, serta yang terakhir layanan yang terukur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pada soal nomor 4 tentang apa itu gangguan sistem keamanan hacking, phishing, device maupun carding. Yang pertama, hacking. Hacking merupakan sebuah aktivitas atau tindakan menemukan titik entry vulnerability yang mungkin ada dalam sebuah sistem komputer atau jaringan komputer dengan menjelajahi hingga berhasil mengambil alih sistem tersebut. Hacking biasanya dilakukan untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer atau jaringan komputer, baik untuk membahayakan sistem atau mencuri informasi sensitif yang tersedia pada komputer. Untuk phishing merupakan suatu metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target dengan maksud untuk mencuri data target, dengan cara membuat halaman tiruan untuk meyakinkan korban mengisi data yang bersifat pribadi. Sedangkan untuk device atau defacing adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah tampilan pada suatu website dengan cara menyisipkan file pada server website tersebut. Teknik ini biasanya dilakukan karena adanya celah keamanan atau vulnerability yang ada pada sebuah website. Tindakan ini biasanya sangat merugikan karena merusak halaman suatu website. Yang terakhir, carding merupakan tindakan ilegal, yaitu dengan berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, bisa dengan meretas suatu website ataupun dengan teknik phishing untuk mendapatkan data korban. Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah cyber fraud alias penipuan di dunia maya. Terima kasih, itu saja yang bisa sampaikan pada UAS kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.